Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk mengisi daftar hadir pada grup WhatsApp kelas 10 TITL 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum masuk pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu memiliki motivasi yang Ibu tahu dari Sakuntala Devi, yaitu seorang penulis. Sedikit memiliki keterkaitan dengan pembelajaran kita pada pandemi saat ini. Kalimatnya seperti ini. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Nah, anak-anak, adakah dari kalian yang mengetahui apa maksud dari kalimat Sakuntala Devi tersebut? Jika menurut Ibu adalah pembelajaran atau mendapatkan ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh dari sekolah setiap hari berangkat, namun juga dapat belajar dari mana saja. Yang terpenting, kita mampu menyerap dan mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Seperti sekarang ini, kita belajar dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Ibu harap pembelajaran kita juga bisa dapat dipahami dengan jelas oleh kalian semua dan diserap. Semoga semuanya bermanfaat. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai bab 2, yaitu teks eksposisi, dengan subbab kedua yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Lalu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali teks eksposisi, namun pada subbab ketiga, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Pada teks eksposisi subbab ketiga kali ini, diharapkan kalian mampu mengungkapkan isi teks eksposisi dan membandingkan dua teks eksposisi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pada materi pembahasan. Hal ini menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Mengungkapkan struktur teks eksposisi. Teks eksposisi sendiri merupakan suatu teks yang dibangun berdasarkan pendapat atau opini. Berdasarkan struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3, yaitu tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang atau penegasan kembali. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Pada bagian ini merupakan bagian pembuka dari sebuah teks eksposisi. Biasanya berisi pendapat umum yang disampaikan oleh penulis terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan dalam sebuah teks eksposisi. Yang kedua, ada argumentasi, unsur penjelas yang mendukung sebuah tesis dalam sebuah teks eksposisi. Argumentasi juga merupakan alasan logis atau data hasil temuan. Bisa juga berupa fakta-fakta atau pendapat para ahli. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan kembali atau memperkuat
sebuah tesis dari awal serta memberikan saran terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan dalam sebuah teks eksposisi. Baik anak-anak, pada slide berikutnya ini merupakan contoh teks eksposisi. Ibu sudah memberikan tabel di sini. Contoh teks eksposisinya berupa perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, tabel ini sudah Ibu buat kolom berupa ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Seperti tesis pada tes perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia berupa sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang mana kurikulum 2016 yang sudah lama digunakan dirubah dengan kurikulum 2013. Meskipun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut. Nah, di sini pada tesis merupakan pernyataan umum atau opini pribadi dari si penulis teks eksposisi. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita tahu bahwa argumentasi merupakan penjabaran atau penjelasan dari sebuah pendapat atau opini. Argumentasi bisa berupa fakta atau pendapat para ahli. Di sini, penulis teks eksposisi perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia menuliskan dua tokoh yang dia kutip untuk memperkuat sebuah opini yang dia buat di teks eksposisi. Yang pertama ada pendapat dari Musir Kasim selaku Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua ada anggota Dewan Pertimbangan Presiden yaitu Mutia Hatta. Lalu penegasan ulang atau penegasan kembali. Penegasan ulang berupa paragraf yang menjelaskan, menegaskan kembali argumen dan tesis untuk memperkuat pendapat dari penulis teks eksposisi. Nah, anak-anak, kita masuk pada pembahasan poin kedua, yaitu kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri khas tata kebahasaan yang dapat diidentifikasi dari mulai kata hingga kalimat. Di sini terdapat 6 kaidah kebahasaan yang diperlukan dalam teks eksposisi. Antara lain, yang pertama ada menyatakan dan menjelaskan pendapat. Yang kedua ada memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan sebuah informasi. Yang ketiga ada penegasan pendapat berada pada bagian penutup. Yang keempat, ada penggunaan pronomina atau kata ganti. Yang kelima, ada penggunaan leksikal. Yang terakhir, ada penggunaan sebuah konjungsi. Nah, anak-anak, mari kita pahami satu persatu dari ke-6 kaidah kebahasaan yang digunakan dalam sebuah teks eksposisi. Yang pertama, ada menyatakan dan menjelaskan pendapat. Di sini, menyatakan pendapat bisa juga disebut sebagai tesis. Sedangkan penjelasan pendapat dalam sebuah teks eksposisi bisa kita sebut dengan argumentasi, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, contoh penerapan menyatakan pendapat dan menjelaskan pendapat dalam sebuah teks eksposisi sudah Ibu berikan pada slide keempat tentang teks eksposisi perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk penyajian informasi. Teks eksposisi merupakan tulisan yang bersumber dari fakta, data yang terdapat atau diperoleh dari data lapangan. Bila perlu, berdasarkan para ahli, kemudian diperkuat dengan argumentasi yang baik dan jelas. Nah, data tersebut juga masuk dalam sebuah argumentasi ditulis di paragraf biasanya kedua atau ketiga. Yang ketiga ada penegasan pendapat berada di bagian penutup.
Penegasan ulang atau penegasan kembali berada pada paragraf terakhir dalam sebuah teks eksposisi, berfungsi untuk menegaskan kembali dari penjelasan atau penjabaran yang sudah ditulis pada paragraf-paragraf sebelumnya dalam sebuah teks eksposisi. Selanjutnya ada penggunaan pronomina atau kata ganti. Penggunaan pronomina dalam sebuah teks eksposisi perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan. Contoh di atas merupakan penggunaan pronomina karena yang pertama ada sistem pendidikan di Indonesia. Lalu disebutkan di tulisan tersebut ada perubahan tersebut. Nah, kata tersebut merujuk pada sistem pendidikan di Indonesia. Melainkan kata tersebut menggantikan kata sistem pendidikan di Indonesia. Anak-anak, lalu ada penggunaan leksikal. Leksikal merupakan makna kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI dari sebuah kata seperti adjektiva, nomina, verba, dan yang lainnya. Pada teks eksposisi perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, Ibu mengambil beberapa sampel untuk kita jadikan contoh di sini. Ada kata signifikan yang maknanya penting, berarti. Lalu ada kata ilmiah yang maknanya bersifat ilmu, secara pengetahuan, memenuhi syarat, kaidah, ilmu pengetahuan. Lalu ada kata kreativitas. Di sini merujuk pada makna satu, kemampuan untuk menciptakan daya cipta. Yang kedua, lalu ada kata kreativitas. Maknanya ada dua, yaitu yang pertama kemampuan untuk menciptakan daya cipta. Yang kedua ada perihal berkreasi, kekreatifan. Lalu ada kata generasi. Kata generasi ini mempunyai makna dua. Yang pertama ada sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya, angkatan, turunan. Yang kedua ada makna masa orang-orang satu angkatan hidup. Kaidah kebahasaan untuk teks eksposisi yang terakhir ada penggunaan konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung antar kalimat, berfungsi untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya agar menjadi satu paragraf yang utuh. Dalam teks eksposisi perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, salah satu penggunaan konjungsi sebagai berikut. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mutia Hatta mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan untuk menciptakan atau mencetak karakter generasi berkualitas, cinta tanah air dan bangsanya. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menonjolkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, sehingga generasi masa depan tetap mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berkualitas. Kata hubung pada paragraf ini adalah tidak hanya itu, menghubungkan kalimat yang pertama atau sebelumnya dengan kalimat selanjutnya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai struktur. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai teks eksposisi pada subbab menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dapat disimpulkan bahwa struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu,
pada kebahasaan, kaidah kebahasaan teks eksposisi ada 6. Lalu pada kebahasaan teks eksposisi memiliki 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama ada menyatakan dan menjelaskan pendapat. Yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk penyajian informasi. Yang ketiga ada penegasan pendapat berada pada bagian terakhir sebuah teks eksposisi. Yang keempat, ada penggunaan pronomina atau kata ganti dalam sebuah teks eksposisi. Yang kelima, ada penggunaan leksikal atau sebuah makna dalam sebuah teks eksposisi. Yang keenam, ada penggunaan konjungsi atau kata hubung dalam sebuah teks eksposisi. Nah, anak-anak, itulah rangkuman dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada dari kalian yang belum paham atau dari penjelasan ibu yang masih kalian tidak mengerti, bisa kalian tanyakan pada Google Class atau grup WhatsApp 10 TITL 2 Bahasa Indonesia. Kemudian, untuk latihan soal, ibu sudah membagikan Word latihan 2 teks eksposisi. Soalnya berupa kalian membaca sebuah teks eksposisi berjudul Polri menghadapi maraknya hoaks. Lalu kalian buat tabel dan dari teks tersebut kalian tentukan mana paragraf tesisnya, mana paragraf argumentasi, dan mana paragraf penegasan ulang. Ibu beri waktu kalian 1 minggu untuk pengumpulan tugasnya, berarti pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul 10 pagi. Ibu berharap semoga anak-anak di 10 TITL Ibu berharap semoga anak-anak di kelas 10 TITL 2 SMK Negeri 4 Semarang ini semuanya mengerjakan soal yang sudah ibu berikan dengan teliti, dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian seperti motivasi yang sudah ibu berikan di pembukaan pembelajaran kita. Sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang ibu sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan menggunakan masker. Tetap semangat. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.